punya sifat sebagai juru selamat nggak? Punya. Sifat yang parakletos itu manusia. Biar lebar, parakletos, kamu tahu nggak akar katanya dari mana? Coba Anda terangkan. Loh, kok tanya balik? Anda terangkan. Anda kan apa? bilang Akar kata apa dari parakletos? Saya ingin dengarkan. Ayo. Loh kan Anda bilang parakletos ini manusia. Sumbernya mana? Jelas manusia. Jelas manusia. Sekarang kalau bukan manusia ini apa? Data, kalau bukan manusia ini apa? Makanya kan aku bilang bukan. Enggak, kalau bukan manusia ini apa? Parakletos itu. Hanso dijawab dulu. Parakletos itu kalau Hanso dijawab dulu. Hanso dijawab dulu. Nanti aku punya jawaban. Nggak usah ini topiknya. Loh. Nggak bisa. Jangan lari. Parakletos itu manusia atau bukan? Manusia apa? Ya itu. Silakan. Jangan Anda lari ke Roh Kudus, nanti orang Indonesia tertawa semua. Jangan Anda katakan parakletos itu Roh Kudus. Tertawa semua umat Islam nanti. Ayo. Anda mempersulit diri Anda sendiri dengan ngarang-ngarang cerita. Jadi jelas ya, saya lanjut ya teman. Bahwasanya yang dimaksud kemudian oleh Yesus, yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah manusia, bukan Roh Kudus. Meskipun kemudian Roh Kudus juga akan turun menyertai parakletos tersebut. Paham ya? Sampai situ ya. Nah, jadi kembali ke tema. Ketika Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah penolong lain, bukan Yesus. Penolong lain yang akan datang. Yesus nanti datang ditandai dengan sinar yang mengkilat, dari timur sampai ke barat. Itu diterangkan dalam Matius 24 nomor 27. Kembali lagi ke itu. Tuh. Oke. Advokat, intercessor, konselor, komputer, helper. Advokat, intercessor. Tadi udah benar tadi. Ini maskulin, ada maskulin di sini berarti tunjukkan. Taruh. Coba bacain dulu. Coba ulang dulu. Apa arti parakletos itu? Itu adalah seorang pembela atau ya orang udah. Bukan orang. Kamu baca itu Yohanes 14:17 coba. Yohanes 14:17. Gak bisa dilihat parakletos. Tadi kan kutanya Bang Den. Parakletos akar katanya apa? Dia kan nggak tahu bahwa parakletos. Kamu sendiri akar katanya apa? Parakletos. Oke, itu terdiri dari dua kata, yaitu para dan kaleo. Yang artinya para itu berarti di sebelah atau di samping. Sedangkan kaleo itu artinya memanggil. Jadi dari akar kata ini mustahil dikatakan parakletos itu human atau manusia gitu loh. Oh, jadi bukan manusia. Jadi bukan parakletos itu bukan manusia. Bukan. Lalu apa? Parakletos itu bukan kata. Lalu apa kalau bukan? Benda, tapi kata sifat. Jadi bukan penolong. Penolong. Naun apa sih naun? Naun ini belum? Naun ini kata apa naun? Jadi gini nih aja Pak Nyoba. Jadi LAI ini salah terjemah Hanso. Salah terjemah, nggak ada salah terjemah. Itu ada kata seorang di situ kok. Makanya tadi kan ku suruh ke akar kata dulu. Iya berarti kalau Anda mengatakan bukan seorang, dengerin dulu lah. Dengerin. Lu harus jujur, LAI salah terjemah. Setuju? Kurang tepat, bukan salah. Terlalu bijak kau sama LAI yang salah. Lanjut. Naun ini kata sifat kalau bener sih naun. Coba. Naun ini kata sifat atau kata benda? Itu kan udah terjadi suatu kata parakletos gitu kan Bang. Ya. Tapi kan naun itu kalau kata sifat atau benda, jawab aja. Kenapa nggak mungkin jadi kata benda? Aku bilang ini sini tulisan naun loh. Terus mana? Itu noun. Part of speech, maskulin. Bukan itu. Oh, bukan itu. Sini Yohanes itu kok, bukan itu. Yohanes 14:17 itu penjelasan daripada Roh Kudus itu. Parakletos itu dijelaskan di Yohanes 14:17. Coba tolong ditampilkan. Jelaskan ini dulu tadi noun maskulin. Maskulin emang berarti
Roh itu ada kelaminnya. Makanya Bang, kan salah aku tadi bilang. Memang roh, ya memang roh bukan ada kelaminnya memang. Kenapa dia rujukan ke manusia tadi kan? Kan salah. Jelas di situ ada tulisan maskulin loh. Maskulin. Itu apa? Maskulin itu apa maskulin? Maskulin itu apa? Lanjut. Itu merujuk kepada katanya, kata itu dianggap sebagai maskulin, kata maskulin bukan itunya maskulin. Tapi coba tolong itu penjelasan daripada Parakletos itu ada di Yohanes 14:17, tolong ditampilkan. Aku mau kasih tahu kamu bahwa Parakletos itu tidak kelihatan. Sebelum ke 17, Pak Denny, sebelum ke 17, jelaskan dulu 16-nya. Jangan langsung loncat 17, 16-nya lu hilangin, bro. Coba aku lihat ya. Di 17 juga terjebak dia kok. Silakan 17 ini saya bacakan. Silakan baca. Ini 17 baca. Ini 17 silakan baca. The world cannot accept him. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dia maskulin atau apa ini? Di him ini kata ganti apa? Dia tidak bisa dilihat. Neither sees. It neither sees him. Berarti dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat ya, itu tertulis ya. It neither sees him. Itu artinya dia tidak itu bisa. Apa? Him itu kata ganti orang atau benda? Him itu kata ganti orang atau benda? Itu kan tulis, itu kan jelas the spirit of truth, the spirit of truth. Tanya, jangan tertulis him itu kata ganti orang atau benda? Him, kata ganti orang berapa him itu? Kedua. Ya, kok malah ngobrol masalah bahasa? Kita mau ngobrol masalah Alkitab lah, masalah ayat lah, jangan ngobrol masalah bahasa. Kamu itu salah terjemahan juga. Diskusi kok. Salah terjemahan diskusi juga. Malah ngobrol malah bahasa Indonesia. Udah cukup. Bukan diskusi ayat. Spirit of truth, spirit itu adalah roh, bukan manusia. Ya udah kembali aja, udah kembali ke Banyuma, lanjut lagi. Ayat salah berarti. Ayatnya salah, ya udah. Iya, spirit baik. itu adalah roh. Spirit adalah roh. Oke. Spirit of truth itu artinya roh kebenaran. Dia adalah roh kebenaran. Iya. Seorang. Silakan dilanjut. Oke, bukan seorang. Oke. Sekarang Roh Kudus pernah nggak dipanggil dengan sebutan Parakletos? Tunjukkan ke saya di dalam kitab saudara. Karena Tuhan itu mengatakan dalam Kejadian 6 nomor 3 bahwasanya Tuhan memiliki roh yang mana rohnya berada pada diri setiap manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk roh. Untuk menutup diskusi kita, tolong tunjukkan kepada saya Roh Kudus pernah disebut sebagai Parakletos. Silakan. Kalau ayat yang seperti yang kamu minta memang nggak ada. Ya nggak ada. Terus kenapa Anda ingin mengatakan Parakletos itu adalah Roh Kudus? Itu karena Parakletos itu dijelaskan di ayat selanjutnya, di 17 dijelaskan bahwa dia itu adalah roh. Yesus, baik Bang Denny. Yesus mengatakan bahwasanya Parakletos itu tidak akan datang kalau aku tidak terangkat ke langit. Betul? Lanjut. Betul atau tidak? Ini jangan bilang lanjut. Iya, silakan dilanjut. Saya kan tidak menyangkal. Saudara Hanso, Yesus mengatakan Parakletos itu tidak akan datang kalau dia tidak terangkat ke langit. Betul? Betul. Oke. Pernah tidak kemudian Anda mendengarkan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus? Ya, ayo, peristiwa Pentakosta ada itu. Oke, tertulis di Yohanes 20 nomor 22. Berarti Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus terangkat ke langit. Sementara Yesus mengatakan Parakletos itu tidak akan datang kalau saya tidak ke langit. Loh, padahal kalau Anda mengatakan Parakletos itu Roh Kudus, setiap hari Roh Kudus itu ada. Bahkan murid-muridnya dihembusi Roh Kudus. Elisabet penuh Roh Kudus, Yohanes penuh Roh Kudus, Zakaria penuh Roh Kudus. Gimana ceritanya? Bahkan orang-orang yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 16 dilarang oleh Roh Kudus melintasi sampai ke Asia. Kalian tidak bisa menghilangkan identitas Parakletos itu, nggak bisa. Parakletos itu manusia.
Kalau Roh Kudus itu, Roh Kudus sudah ada menyertai Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, siapa ada suara dan siapa yang ada Roh Kudus di situ? Jadi kalau Anda mengatakan Parakletos ini adalah Roh Kudus, berarti Yesus mengatakan, sebab kalau aku tidak ke langit, Roh Kudus itu tidak akan. Yes, Roh Kudus sudah ada menyertai muridmu, Cak Ayu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Muncrat itu. Enggak dong. Gigi Jadi masih stabil. gini, gagal paham ya. Gitu. Cuma nih gagal paham. Jadi yang Ketika datang peristiwa setelah Yesus Pentakosta, terangkat itu adalah seorang manusia, bukan roh. enggak, Gitu. roh itu nggak bisa dipahami dengan satu roh, nggak bisa. Kan di situ dikatakan, baca dengan teliti dong, Yohanes 14. Roh ayat Kudus 16 itu ya. cuma satu oknum, Nggak bukan bisa, 5 oknum. berarti kamu sok tahu tentang Roh Kudus namanya. Ya. Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu banyak? Oke. Ah. Di Yohanes 14 tadi, Ya. kalau Bang Juma baca perlahan ya, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ada Seorang sambungannya apa? berarti satu kan? Ya udah, itu nanti konteks lain. Seorang penolong yang lain. Kena sendiri yang dia baca. Enggak lo. Kita pakai LI aja gitu loh. Padahal Ya, kita silakan, tadi udah silakan. bahas kan. Silakan. Di situ dikatakan penolong yang lain. Ya, Arti penolong yang lain. apa? Penolong Roh yang Kudus lain, penolong yang Apa? lain selain daripada Yesus. Enggak gitu. Oh, kenapa nggak gitu? Yesus itu penolong untuk Bani Israel. Akan Terus? datang penolong lain selain Yesus yang akan menolong Bani Israel. Penolong yang lain menolong Bani Israel. Siapa dia? Yes. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini ngawur. Ngawur. Tadi Ngawur. barusan- Menurut barusan- ente ngawur. Menurut saya kagak. Dengar. Barusan Anda bilang untuk penolong Israel, tapi Betul. Baginda orang mana? Memang di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepada kamu sekalian rasul kami, seorang penolong, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halo selamat sore. Ya, Sore. silakan. Sekarang Tadi ntar saya dulu, tertarik Us. sih Wih, ntar dulu. dengan perkata Sekarang pertanyaannya adalah, Makhluk apa saya- yang sesu- datang kepada Paulus? ya, Itu. iya, itu pertanyaan kepada Muhammad, Anda bisa buktikan nggak sebaliknya? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngaku Yesus. Ini yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yesus mengatakan apabila ada Mesias palsu yang mengaku, jangan kau percaya. Baca Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Pernah? Tidak pernah. Ia mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Mesias palsu, nabi palsu, satu klop, satu paket. Yang bersuara ketemu dengan kepada Muhammad siapa? yang dengarkan, ia mengaku Mesias adalah palsu, ia mengaku bertemu Mesias juga adalah nabi palsu. Yang ketemu Muhammad siapa? Di mana Dia Rasulullah kenalkan diri Muhammad? nggak? Dengar. Di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Selesaikan itu dulu. Ya, dia Selesaikan Itu dulu. aja, Muhammad ketemu Selesaikan dulu. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Rasulku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Hanya Rasulmu Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaannya, Mesias palsu atau Mesias asli? Kalau Mesias asli, dia boleh datang dijawab nggak nanti Ya. di akhir zaman. Ya, silakan. Siapa yang ditemui Paulus? Ya, betul. Sesuai ceritanya memang Yesus lah yang berteofani menampakkan diri kepada Paulus, ya.
sehingga dia buta. Berapa hari kemudian baru dia tercelik lagi matanya dan dia menjadi pengikut setia bahkan sampai akhir hayatnya. Apanya yang Buktinya apa diikuti? kalau yang ajarannya, Yang mana ajarannya Yesus hukum-hukumnya, diikuti Paulus? ya seluruhnya lah. Yang Bukan mana? yang mana. Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk ke non-Yahudi? Ya, hukum terutama kan hukum kasih itu kan. Kasih dipegang. itu mentaati perintah Elohim. Tunggu dulu. Kita buktikan. Ya Si buktikan Paulus aja. Ini, Buktikan dia- kalau yang dia- datang itu Yesus. ya itu nggak bisa dibuktikan karena itu Lah. yang tahu kan Paulus. Oh berarti cuma Siapa Paulus yang yang bisa bisa membuktikan. Betul. Pantasan aja udah miring kayak gitu. Ternyata nggak ada Tunggu yang bisa dulu. membuktikan. Ada. Siapa? Sabar. Nah, karya dia apa? Contoh, digigit Contoh. ular beracun kan nih. Dia nggak Matius mati. 24 nomor 24 nabi palsu Nah, itu itu satu. bermujizat. Hek. Dihantam sama pengakuan Yesus. Bisa bermujizat. Oke? Mana datanya? Tanda-tanda Mesias palsu dan nabi palsu bisa bermukjizat. Sampai-sampai Oke. Paulus dianggap dewa, Tuhan, Hermes. Ada lagi? Ada datanya? Nggak ada data. Paulus dianggap dewa Hermes, nggak ada. Coba kalau ada, Kalau ada gimana? ya tunjukkan aja gitu loh. Oke. Yang kedua, dia bisa membangkitkan anak kecil yang jatuh dari balkon itu kan. Udah Gue juga meninggal, bisa itu mah. kan? Ya, nggak bisa lah. Orang Kecil mati banyak gua tolong dihidupkan. ada. Silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor berapa Bang Andi? 12 ya, Bang Andi. 14-12 ya. Yang Paulus ini saking hebatnya bermukjizat, dia dianggap sebagai dewa. Dewa itu kan Tuhan, setara dengan Elohim kalau di ajaran Yahudi. Ah betul, Iya. Barnabas Iya. mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut 14. Hermes. 14-12. Ah, mantap. Berapa? Lalu Saking mereka, hebatnya, dianggap Tuhan dia. lalu mereka memberikan nama kepada Barnabas dan Paulus sesuai dengan nama dewa-dewa mereka. Karena Paulus yang berbicara ketika menyembuhkan orang lumpuh itu dan diberi nama Hermes, sedangkan Barnabas diberi nama Zeus. Mantap memang Paulus ini, luar biasa mukjizat. KPR 14-12. Ya. Kau ini belum Mukjizatnya. pernah baca langsung kau tiban orang, kau belum pernah baca langsung main seruduk. Ya konteksnya kan nggak gitu bang. Konteks Konteks. Konteks lagi. Selalu konteks yang disalahin selalu konteks. Kalau ada fakta dibeberkan konteksnya lagi yang salah. Terus kapan benarnya? Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus kecuali Paulus itu sendiri. Betul ya? Justru karena saking saktinya Paulus ini kan. Ya kan memang harus sakti. Memang harus sakti. Dia memang harus sakti bang. Karena Nah, Yesus kalau- mengatakan di Matius 4:24 nomor 24. Gini, Nabi palsu itu karena harus di sakti. perjanjian lama itu dikatakan nabi palsu itu kalau bermujizat gak terjadi gitu loh. Itu ciri-ciri nabi palsu. di Anso, dalam- Anso, apakah ajaran Paulus itu adalah ajaran Yesus? Iya tentunya. Kasih satu data Bang cuma. Ajaran Paulus katanya ajaran Yesus. Lanjut. Nggak ada, semua bertentangan. Intinya jangan ke inti kulitnya dulu. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Itu dulu. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 24 bahwa pembinasa keji ini akan datang kemudian mengaku bahwasanya dia ini bertemu dengan Mesias. Sementara Yesus menerangkan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu denganku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau berkata dia bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindaku dan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buktinya apa kalau itu adalah Yesus? Ya tadi buktinya banyak-banyak tanda mujizat itu loh bang. Kalau nabi palsu menurut perjanjian lama itu tandanya dia nggak bisa bermujizat.
Apa yang dikatakan itu nggak akan terjadi. Itu tandanya. versi Yesus aja kita ikutin, versi Yesus, jangan versi yang lain. Yesus mengatakan apa tentang nabi palsu ini? Mesias palsu itu beda yang itu. Yang Yesus maksud di sini adalah yang dikatakan oleh Yesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Matius 24 Emang nomor 2. Bang Juma ini tahu nggak siapa si Paulus ini dulunya? Ananias yang datang mengobati dia. Bukan, Paulus ini siapa? Siapa nama gurunya Paulus coba? Gamaliel. Ya kan angkatan tidak setia dia kan? Kan Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda. Dan tidak akan diberikan tanda kepadanya selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan. Siapa angkatan Demikian jahat juga anak manusia 3 hari 3 malam di bumi. Ya Paulus lah, siapa lagi? Kok Paulus? Paulus ini dulunya Saulus. Dia ini pembenci murid-muridnya Yesus. Kita lihat, mari kita lihat. Sinyalnya merah. Ya sabar aja dulu, tungguin. Sabar dulu aja. Saulus dan Paulus itu sama orang, cuma ganti nama doang. Iya, nama pertobatannya kan Paulus, Bang. Sebelumnya Tadinya membunuh. Tapi kan pada saat dia Saul, ya udah. Saulus lanjut. itu dia sudah nabi di situ. Pada saat dia ngaku Saulus, dia sudah nabi. Belum, dia orang Farisi. Dalam kandungan, oi. Bahkan dia mengaku dipilih dalam kandungan, Galatia 1 nomor 15. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nah, sekarang kita bahas mengenai angkatan jahat. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini datang kepada aku minta tanda, dan tidak akan diberikan sebuah tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Tidak setia artinya meninggalkan hukum Taurat. Nah, kemudian di data 13 Matius 12 di data 43 sampai data 45, satu perikop diterangkan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi tadi manusia ini maksudnya melakukan kejahatan dengan adanya roh jahat dalam dirinya. Dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya kepada orang yang tadinya bertaubat. Maka pergilah roh jahat dan mendapati orang itu dalam keadaan kosong. Lalu dia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dalam dan berdiam diri di orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini siapa? Yang bertaubat dari membunuh murid Yesus. Setelah membunuh murid Yesus, membunuh jasad, membunuh akal. Ini siapa? Ini siapa ini yang dimaksud? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Bukti angkatan tidak setia, dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Coba Paulus lah. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Galatia 2, ya, jelas sekali dia mengatakan di Galatia 3 nomor 33 dan seterusnya. Framing itu tentang orang yang akan murtad dari kekristenan. Bagaimana? Kristen pula Anda bawa. Kristenan pula Anda bawa. Sekarang menurut Paulus, berdasarkan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajarin Paulus? Siapa yang ngajarin Paulus demikian? Roh Kudus. Inilah yang saya maksud. Roh apa yang datang kepada Paulus mengajarkan itu? Sementara hukum Taurat itu menurut Tuhan diantaranya adalah tentang sunat, itu perjanjian kekal. Itu aja dulu. Sunat itu perjanjian kekal. Kenapa dibatalin oleh angkatan tidak setia dan angkatan jahat ini? Karena ada makhluk yang datang mengajarkan kepada dirinya. Sorry, noise. Hujan deras di sini tiba-tiba. Lanjut.
Bang Andi lanjut. Yang deras ya. Bro Anso, roh apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Roh apa yang datang kepada dia? Itu pertanyaannya. Dia harus tahu dulu yang dibatalkan ini apa. Gitu. Segala perintah dan ketentuan. Ya, kasih contoh apa yang dibatalkan. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Apa itu segala perintahnya? Semuanya. Enggak. Ya, baca Efesus 2:15. Semuanya berarti 10 hukum Coba Taurat. Kau baca dulu. Anso baca dulu Efesus 2:15. Baca coba. Baca dulu dong. Kau belum baca, kau nyangkali gitu. Sudah apa? baca. Coba kau baca dulu. Baca dulu. Iya, segala ketetapan dan perintahnya itu kan. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Pertanyaannya, apa arti segala? Ya, hukum Taurat itu kan ada. Apa arti segala? Dengarkan dulu, Anso. Apa arti segala? Segala, ya semua. Semua hukum Taurat dibatalkan. Selesai. Jadi Kristen ini sebenarnya nggak perlu lu pakai hukum Taurat, nggak ada urusan sama lu. Kalau kau mengikuti ajaran Paulus, kau buat hukum baru yang diberi label hukum kasih, kan gitu bro. Mudah sebenarnya kalau kau mau jujur. Oke, jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat agar Kristen ini benar-benar Kristen. Apa itu? Menyembah kepada dewa-dewa, mengutuk anak orang, mematikan anak orang menebus dosa, mematikan anak orang sebagai tumbal penebus dosa, kemudian dihidupkan menjadi Tuhan, kemudian dikonsilikan menjadi Tuhan. Jadi nggak ada urusannya Kristen dengan hukum Taurat. Kalau Anda mau jujur kayak begitu, jelas supaya Kristen ini jangan ke Yahudi-Yahudian, jangan ke Kristenan, lebih baik berbau Roma saja, selesai. Paham sampai sini? Mudah tuh sebenarnya kalau Anda mau jujur. Contoh yang dibatalkan oleh Paulus. Tadinya Yesus mengajarkan babi haram. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tadinya Yesus mengajarkan sunat. Paulus berkata di Galatia 5:2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi semua dibatalin oleh Paulus, membuat hukum baru, menjual nama Yesus. Itulah yang dimaksud Bang Juma. Ini roh apa yang datang kepada dia? Kalau roh itu benar, mestinya ajaran Paulus sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata tidak. Ajaran Yesus itu mencerdaskan supaya akal manusia berfungsi. Yesus enggak ada, datang Paulus mematikan akal manusia. Miliaran orang dimatikan akalnya oleh Paulus. Begitu dong. Mudah toh. Jujur memang sakit saudaraku. Tapi jujur itu lebih baik, biar jelas Kristen itu apa. Ini yang kita mau bahas, itu yang mau dituju. 4 hari ini terus dibahas supaya jelas Kristen ini siapa sumber pengajarannya, siapa yang merasuki Paulus dari bilik penjara menulis surat. Kalau Roh Kudus, tentu ajarannya sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata telah diseleksi, kagak ada yang nyambung. Masa ada ajaran Paulus sinkron ajaran Yesus, mengutuk Yesus? Orang sudah nggak ada, dibuatkan surat, dikutuk di tiang salib menebus dosa, kemudian dimatikan, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Ini nggak sesuai ajaran Yesus, ini ajaran baru. Jadi yang datang kepada Paulus adalah bukan Roh Kudus, tapi roh jahat yang mematikan akal manusia. Itu baru top markotop. Masih mau kau datang besok? Ya, Bang Andi nggak paham itu. Hancur berpuluhan. Hancur berpuluhan. Nggak ada hancur. Oh. Sunat Islam juga salah loh. Taruh dulu kau. Apakah Yesus pernah mengajarkan, aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib untuk jadikan tumbal? Di mana? Di mana? Yesus mengatakan seorang anak manusia akan diserahkan itu seperti domba yang akan disembelih, itu kan ajaran Yesus.
Jadi Yesus binatang. Itu alegorinya. Oh, bukan Yesus alegori lu pakai binatang. lagi. Loh, memang hampir 50% ketika Yesus belajar itu memakai alegori. Jadi Yesus Karena- pernah mengatakan nanti dirinya yang menjadi tumbal dan terkutuk, begitu? Pernah. Dan Oke. dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, jadi kalau begitu ajaran Yesus bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang mana bertentangan? Perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Kena lagi kan? Kena lagi. Enggak. Kena lagi. Artinya Yesus ini, Moses ini. dengerin dulu. Artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Yesus membangkang bagaimana perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kalau Yesus menubuatkan dirinya, aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib, sedangkan Yesus nggak punya salah, artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Enggak gitu. Lu mau ke kiri kena, lu mau ke kanan kena, serius. Yesus itu di framing atau dituduh menghujat atau menista waktu itu. Bukan itu ke arahnya. Oh iya Ada dong. nggak Dia perintah? disalib Dengerin. karena dia Ada di nggak framing perintah itu. Tuhan? Anso, ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ada. Di mana tertulis boleh membunuh orang tidak bersalah? Di mana tertulis? Loh, nggak boleh membunuh. Nggak boleh. Yesus punya salah nggak? Yesus nggak salah. Nah, kenapa dibunuh? Itu perintah siapa? Itu perintah Pontius Pilatus dan Itu perintah para iblis yang ahli merasuki Taurat. Paulus. Dengerin. Itu perintah iblis yang merasuki Yudas, merasuki Paulus, sekaligus dibuatkan surat. Emang Paulus Baca ada di Galatia situ? 3. Baca Galatia 3:13. Kejam sekali nih Paulus kerasukan Bang iblis. Ali ini Mengatakan nggak tahu bahwa dengerin. Kristus telah mati. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini kan pernyataan orang yang kerasukan iblis, mengutuk anak Bunda Maria penebusan dosa. Ini bertentangan ajaran Yesus dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Makanya Pak Banyuma ini membuka ini data supaya kalian semua ini sadar bahwa iman Anda itu berdasarkan sumber daripada roh jahat yang masuk ke dalam diri Paulus yang Anda ikuti itu. Jadi siapapun Kristen yang mengimani Yesus mati terkutuk menebus dosa, ini adalah ajaran iblis, bukan ajaran para nabi dan bukan kehendak Tuhan. Paham sampai sini? Paham? Bang Ali nggak paham sejarah nih berarti. Loh, Saulus ini lu dan bantar Yesus argumentasi itu- saya dong. Sebentar, Yesus dan Masuk Pak Paulus Blender, itu masuk Pak Blender. Ini nggak sejaman. nyambung ini. Enggak nyambung. Nggak Enjo, nyambung ini. gini Enjo ya, sebentar. Yesus meneruskan ajaran Nabi Musa yaitu hukum Taurat ya. Salah satu perintah Allah yang 10. Datang dia, "Hei Bani Israel, kalian jangan sekutukan Allah ya. Jangan membuat patung." Ini kan disampaikan kepada manusia nih, khusus Bani Israel. Jangan berzina, jangan mencuri. Kira-kira Hanjo, apa yang disampaikan Yesus ini salah atau benar? Yo. Lanjut, ada telepon. Kalau hari kok. Terus coba kembali ke Bang Juma dulu biar dia tutup. Iya. Sana maghrib. Bang Juma bisa ditutup dari sana. Season kali ini atau masih? Silakan. Hujan, Bang Hendi. Ya, Masih statement- kedengaran nggak? Masih. Kasih statement terakhir aja. Silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, ya tema kita ini tema yang kemudian kita harapkan dari saudara-saudara Kristen dan kita juga sebagai seorang penggiat apologet, mari kita bedah sampai ke akar-akarnya siapa yang datang kepada Paulus ini yang ngaku-ngaku Yesus. Kita jangan pernah puas dengan jawaban saudara kita Kristen dengan mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Mesias dan seterusnya. Kita gali terus. Kalau memang itu adalah Yesus, maka nampak nanti memang Yesus. Tapi kalau dia bukan Yesus, maka akan jelas bahwasanya bukan Yesus. Mudah-mudahan dengan seperti itu, maka akan semakin terang tabir yang menutupi selama ini. Kok kenapa agama Kristen ini berbeda dengan agama Samawi, berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, kok tiba-tiba ada bukan manusia lagi, tapi Tuhannya yang dikorbankan.
Nah, ini yang perlu kita kaji ke depannya. Tentu dengan niatan untuk memberikan edukasi, bukan untuk menyudutkan, tapi semata-mata untuk membuka tabir rahasia yang terjadi selama ini. Saya kira begitu sebagai penutup sementara, karena di sini hujan deras, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita nanti setelah kita menemukan titik terang bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah A atau si B, roh baik atau roh jahat, Yesus atau hanya Mesias palsu, nanti kita akan beralih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kemudian Al-Qur'anul Karim. Kita harus adil kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita sudah tuntaskan materi ini, kita ajak saudara Kristen untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh, menelaah lebih jauh, menerawang lebih jauh siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian pewahyuan Al-Quran. Sekira begitu untuk sementara. Salam Tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tutup. Mari kita nanti cek buah apakah yang pernah diajarkan oleh Yesua Mesias, buah apakah yang diajarkan oleh Paulus, dan apa yang diajarkan nanti Nabi Muhammad SAW. Nanti malam kita bahas. Kami butuh orang Kristen yang pandai bahasa Indonesia, bawa data, bukan imani saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjo, Jo. Ya, martabak satu bang. Martabak, kok martabak? Silakan Bang Blender, ini silakan giliran Bang Iya, Blender. aku mau diskusi Henjo. Aku bertanya, kira-kira apa yang disampaikan Yesus itu baik atau salah gitu loh? Baiklah. Baik ya, benar ya, ketika dia menyampaikan itu ya. Sepakat? Iya. Oke, baik. Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mati kok. Tadi kau anggap baik, hancur. Tadi kau menganggap apa yang dilakukan itu baik dan benar. Ternyata Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang kau ikutin, Henjo? Mana? Apanya? Ya mana yang kau ikutin? Pernyataan Yesus atau Paulus? Kalau kau menganggap baik Taurat itu, kau lepas dari Kristus. Mana yang kau ikutin? Gini aja masuk akal, Henjo, gini ya. Yang namanya rasul itu ya, rasul itu kan, ini secara logika ya, maksud ayat. Rasul itu menyampaikan firman dari Tuhan ya. Sudahlah pasti ketika ada seseorang menyampaikan kepada kita, Henjo, kau berbuat baik ya, rajin kau ibadah Henjo ya, jangan melakukan ini. Dia kan penyampai itu, jangan melakukan ini. Tetapi yang berkata ini orangnya pembunuh, pemabuk. Kira-kira percaya nggak kita dengan cakap dia? Kira-kira gitu aja. Terus kemudian dia tidak memiliki silsilah, tidak jelas statusnya, tiba-tiba dia datang menyampaikan kepada kita, woi ini jangan begini ya, kau harus mengikuti perkataan Tuhan. Percaya nggak kita kayak gitu? Kan nggak percaya kita. Itu salah satunya. Dan kemudian malah Tuhan yang punya silsilah, nggak ada balik-balik. Seharusnya Rasul yang punya silsilah, Tuhan yang nggak punya silsilah. Kalau Tuhan punya silsilah, sampai sekarang ini pasti ada keturunan Tuhan, pasti ada. Kita saja bersaudara sama presiden aja kita bisa menguasai satu negara. Ini mana coba keturunan Tuhan? Kan nggak ada logikanya gitu loh. Jadi memang dipaksa, sangat-sangat dipaksa. Justru Paulus lah yang tidak memiliki silsilah. Bagaimana kita orang mau percaya cakap perkataan dia, sedangkan dia penyampai firman Tuhan? Amin juga kan? Kamu kan? Banyak di sini. Makanya banyak di sini. Di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Siapa yang meniadakan perintah hukum Taurat?
Apa kata Paulus? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kejam Paulus nih ah. Kejam. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak boleh melakukan hukum Taurat. Apa sih? Kalau kalian mengatakan, nggak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat saat itu. Lucu ya, disuruh menghormati orang tua, kok nggak sanggup? Hah? Hormati ayah ibumu. Nggak sanggup kita menghormati orang tua. Kan alasan nggak masuk akal itu. Kalian selalu mengatakan itu, nggak sanggup. Itu, karena itu tadilah Yesus datang. Ingat ya, Yesus datang bukan untuk dibunuh, tetapi untuk menggenapi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan. Bukan aku datang untuk disalib, untuk dibunuh, untuk meneruskan hukum Taurat yang bawa Nabi Musa. Masuk orang-orang nggak senang, itulah difitnah. Pak Manju, tadi kau udah mengatakan kebenaran, ya, apa yang disampaikan Yesus benar, tetapi kau katakan benar, Kristus nggak berguna samamu, nggak berguna, mana kan bertabrakan itu. Tapi sekarang bapaknya Paulus nggak tahu siapa. Ayo, kau nggak paham kau jual martabak aja. Ya, gini lah. Ya kau tanggapin. Ya udah gini. Coba kalau memang menurutmu pendapatmu lebih benar, coba jelaskan sama kami. Apanya lagi yang perlu dijelaskan? Kalian Ya katanya nggak kan paham, selalu Bang melihat Blender Iman. Yesus ini manusia, gitu kan, mau kan? Lah memang hakikatnya dia manusia dan dia menyatakan dirinya sebagai manusia dan dia juga mengatakan dirinya adalah utusan. Mau dibantah juga itu, bro. Tapi Anda nggak mau melihat keilahian dia, gitu loh. Ketika dia mengatakan, Secara keilahian yang mau bagaimana yang mau Anda katakan? ya Ayo, memang jawab. sulit gitu loh, Bang. Kalian ini Lah bagaimana bisa Anda mengatakan dia Tuhan? Kalaulah memang hakikatnya dia Tuhan, mustahil dia mampu dibunuh oleh makhluk atau ciptaannya sendiri. Akal Anda bermain nggak di situ? kalau dibunuh nggak bangkit, nggak ada orang Kristen, Bang. Lah berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuasaan dan tidak ada kekuatan sama sekali. Masa ia bisa mati di tangan ciptaannya? Di mana akal nalar Anda berpikir untuk itu? Ya Anda yang nggak paham Ayo. gitu loh. Ketika dia disalib Loh. untuk apa aja Anda nggak paham. Kalau seandainya misalkan alasan Anda hanya karena disalib, dia lantas Anda jadikan Tuhan, ya kan? Bukan. Betul kan? Itu kan alasannya. Karena disalib Nah, terus di dijadikan mana? Tuhan. Tapi misi dia apa Oke. sih sebenarnya, kok dia ini datang dengan cara yang begini, begitu loh. Apa misinya gitu kan? Ya tadi kan dia datang untuk hukum Taurat. No. Dia datang untuk meneruskan ajaran Nabi Musa. Salah. Kalau Salah untuk di mana? Betul meneruskan salah. ajaran aja Jadi, nggak perlu salah tadi Matius turun itu. dengan cara yang seperti itu. Enggak jadi salah tadi. Enggak berlaku itu. Malaikat Aku datang ya untuk kan? menggenapin bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang. Salah itu. Dia datang itu Hapus saja nih, hapus. membawa ini Apa? keselamatan bagi yang percaya. Di mana tuh keselamatan? Enggak aja kan. Lah, malaikat Janganlah, yang woi, mengatakan. jangan kau sangka Hanjo, aku datang untuk yang lain-lain. Jangan kau sangka gitu. Aku datang hanya untuk hukum Taurat. Di mana kau bilang keselamatan? Emang kamu tahu hukum Taurat? Apa hukum Ya. Taurat coba? Ada berapa hukum Taurat? Sekarang kutanya. Ada berapa coba? Sekarang kutanya sama Anjo. Apa tanya? Apakah suatu kelayakan bagi dengarkan baik-baik. Apakah suatu kelayakan ketika Tuhan itu menunjukkan dirinya atau bisa dilihat? Jawab. Kenapa tidak gitu loh? Tuhan bisa dilihat, salahnya di mana gitu? Ya jelas tidak bisa lah. Sementara di Bibelmu mengatakan, di Yohanes mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Baca terus. Itu Bibelmu yang bicara, bro. Itu jangan Lu kok dipotong. baca terus. Ada terusannya Ya itu. udah kalau kamu merasa Jangan dipotong. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan itu. Paham nggak? kita ngambil kalimat yang tegasnya Jangan di tunggal sini. panggal lah. Loh, bukan gini makanya dipahamin. Kita ngambil kalimat yang tegasnya di mana mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Nah, itu Gitu pun loh. ada Itu kan kepanjangannya. jelas juga ada. Hanya anak yang Oke, tahu. silakan ya kan? bacakan kalau aku hanya hafal jangan sebatas itu. sepotong-sepotong, Coba bacakan. makanya gagal paham kau. Ya udah silakan bacakan lah kalau Ayat memang itu itu. tadi menjelaskan bahwa tak seorang pun bisa melihat Bapa itu. Hanya anak lah yang bisa. Ayat selanjutnya berkata, tak seorang pun mengenal anak, melainkan Bapa
Bapa. Demikian sebaliknya, tidak seorang pun yang kenal Bapa selain anak. Yesus menambahi. Coba sebentar aku buka nih versi KJP-nya sebentar. Kau suka-suka aku. Sebentar. Kau menafsirkannya. Mana bisa gitu? Kau pikir kita ini bodoh? Itu nggak nafsir itu. Itu nggak nafsir. Itu tulis tertulis seperti sekarang itu. aku tanya, Paulus mengikuti hukum Taurat nggak? Hah? Paulus itu mengikuti hukum Taurat nggak? Aku tanya kau dulu. Loh, dia murid Gamaliel. Kamu tahu Gamaliel? Iya, aku tanya. Dia mengikuti hukum Taurat? Ya, itu pertanyaanmu aja udah salah. Ya, aku tanya. Dia mengikuti nggak hukum Taurat yang dibawa Yesus? Kau makan nasi nggak? Sama aja kau bertanya begitu. Mengikuti atau tidak? Iya, pastilah. Oke, baik ya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mana kau bilang? Siapa bilang di bawah hukum Taurat dia? Dia itu ada aja congor kau. Ada aja congor kau. Kau tahu nggak Gamaliel? Apalagi? Siapa itu Gamaliel? Tadi kau mengatakan nggak ada urusan Gamaliel. Gamaliel nggak ada urusan ke situ. Itu gurunya itu. Nggak ada urusan Gamaliel, nggak ada. Pertanyaan aku tentang hukum Taurat. Kau tadi menyatakan bahwasanya Paulus mengikuti hukum Taurat yang dibawa Yesus. Tetapi di 1 Korintus 9:20 dengan jelas dia mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Dari mana kau tahu tuh? Kalau dia mengikuti hukum Taurat, dari mana? Menipu aja kerja kau. Ayatnya itu. Ayat apa lagi? Setelah dia mengenal Kristus, dia tidak mengikuti lagi hukum Taurat. Siapa yang mengenal? Siapa yang mengenal Kristus? Nah, ini jual siapa martabak aja lah Kristus? Kau nggak ada urusannya. Kau tadi menipu, bohong kau. Kau bilang ya Paulus mengikuti hukum Taurat. Ternyata Paulus sendiri mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Apalagi? Makanya kau belajar sejarah dulu. Kok sejarah apa? Jadi kita kok sekarang? Gila ya, kenapa belajar sejarah? Aduh, orang bot. Aduh. Berarti kitab kau ini sejarah. Lalu gini. Blender, kau jualan. Kok blender cemana? Kok belajar kesajar? Aku yang kubahas di kitab suci kau, Bibel kau. Kenapa kau larikan sejarah? Justru kau yang nggak paham sejarah. Nggak ada urusan sejarah. Berarti yang ku baca tadi kitab sejarah gitu, Bibel kau ini. Hah? Kitab sejarah. Lalu parah otaknya. Kok parah cemananya kau? Kok larinya ke sejarah? Yang ku bacakan tadi 1 Korintus itu kitab sejarah. Hah? Kau tahu nggak, Saulus ini justru dia orang yang sangat pandai dalam. Aku nggak pandai licik. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu dia, pandai licik. Itu maksud kau? Kok ketawa? Memang iyalah. Dalam kelicikanku. Udah jelas kan? Dia seperti bunglon, berpura-pura baik. Kayak gitu, sikap Rasul. Untuk mengajak umatnya, berpura-pura baik, berpura-pura ikut gabung. Padahal tidak. Seperti itu. Cemananya. Masuk akal nggak tadi kalau seorang pemabuk datang kau nih, woi, pemabuk, peminum, pencuri datang ke kau, Henjo, beribadahlah kau Henjo, jangan kau kayak gini-gini. Mau dengar nggak kau? Ngomong kayak gitu. Kau dengar nggak perkataan dia kayak gitu? Ada seorang pemabuk, kau aja pun nggak beres, kok nasihatin orang. Pasti gitu kau jawab kan? Begitu juga Paulus lah. Makanya dia mengaku dirinya rasul. Biar supaya orang percaya. Oh kemana-mana cakapnya. Sekarang kita sama kau. Sekarang kau tadi mengatakan, dari mana kau mengatakan kalau Paulus itu mengikuti hukum Taurat Yesus? Dari mana terdapat itu? Di mana tertulis? Hah? Di mana? Bener ya. Si Paulus ini itu murid dari Rabi. Tahu Rabi nggak kamu? Enggak urusan itu. Kau tadi kan mengatakan bahwasanya dia mengikuti hukum Taurat yang dibawa Yesus. Makanya dia ini di mana tertulis itu? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kau pakai data, jangan pakai congor. Kalau congor lah congor. Kau yang congor. Lo kamu udah congor kan? Kau nggak ngerti sejarah. Sekarang gini Enjo, gue tanya. Lalu bagaimana dengan Keluaran 33:20 Enjo? Coba jawab lagi. Enggak. Ini enggak melompat, masih satu alur ini. Iya, di Keluaran 33:20, ya kan, yang dimana di situ tertulis, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup, gitu loh. Betul. Artinya apa di sini? Dia tuh nggak bisa dilihat. Betul. Udah. Jadi mau dibantah lagi tuh. Nah, berarti bukan Yesus Tuhan kan? Berarti Bapak ini yang Tuhan kan, gitu kan? Ya. Kan itu poinnya. Kamu tahu nggak Yesus itu berasal dari mana?
Ya aku tahu lah dari mana? Dilahirkan dari Bunda Maria, rahim seorang wanita yang suci. Kok dari mana? Dari Roh Kudus gitu. Udah basi dengar ceritanya itu. Oh, udah basi ya. Bukan 1-2 orang yang ngasih. Ya karena kamu ngasih memang informasi seperti itu dan aku udah baca. Emang apa ya ngomongnya ya? Emang kamu bukan orang pilihan. Apa? Gitu. Oh gitu. Oh, iya betul. Coba jelaskan di mana letaknya saya ini bukan orang pilihan? Ya karena kamu kan nggak mempercayai itu. Tertulis kok di Bible. Enggak, tidak mempercayai dalam hal apa dulu gitu. Bible mengatakan. Kalau dalam kenabian saya percayai dia seorang nabi karena dia pun berkata dia adalah nabi dan dia adalah utusan. Ini begitu. Bible yang 2000 tahun lalu ya. Dia menubuatkan kalian ini. Dalam mustahil menyebut Yesus itu Tuhan. Sekarang kutanya dulu. Enggak sebentar. Yesus ini diutus untuk siapa? Jangan mencangkup ke seluruh dunia karena dia hanya diutus untuk Bani Israel gitu loh. Ya, keselamatan itu. Jangan merambat ke sana kemari. Karena dia hanya diutus untuk Bani Israel bukan untuk umat lain. Ya. Harus di garis bawah di situ. Kamu juga jangan lupa ada ayat yang lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah dalam namaku. Lupa kamu ayat itu? Siapa yang mengatakan itu? Yesus dong. Gimana sih? Coba buka datanya di mana? Data lagi. Nanti kalau ada gimana? Lah iyalah kita bicara sesuai data, jangan cuma asumsi maupun narasi. Asumsi gimana sih? Gitulah. Itu data. Ya makanya kan saya minta sama kamu, minta lah data. Matius 28 ayat 18 sampai Coba Bang Simbolon sebentar Bang. Gas lu si Anjo nih Bang. Di belakang aku martabak nih. Kok kau jilo aku martabak kau lontong, Anjo. Ya udah gilas. Siapa yang martabak? Kau tuh aku longor. Enak aja kau bilang martabak. Sekarang kau bantah. Sekarang di mana dalilnya kau mengatakan Paulus itu mengikuti hukum Taurat? Mana tertulis? Makanya congor kau. Siapa jual martabak sini? Kau tahu aku? Kau lah. Kau kalau tahu kapan pula martabakku kau? Di mana tertulis? Kau tunjukkan datanya. Kau kan tukang martabak. Alah, congor kau kayak martabak timbal balik kau ngomong kayak gitulah kau. Sama kau timbal balik kau macam martabak congor kau. Sebentar ini sebentar itu ngomong. Mana datanya? Aku pakai data congor. Kau pakai apa? Kau baca ada data kau? Saulus ini orang Yahudi. Saulus, gak ada urusan Saulus sama Paulus. Di mana tertulis kalau dia menjalankan hukum Taurat? Gimana? Gamaliel ya. Gimana? Kok Gamaliel aja urusan kau? Macam kenal aja kau sama Gamaliel. Kenal kau sama dia? Siapa Rabi? Kenal kau sama Gamaliel rupanya? Yahudi. Makanya baca. Kemana? Aku tanya di mana tertulis kalau dia mengikuti hukum Taurat. Kau tadi mengatakan gitu, macam kau yang penjual martabak kau, mulut kau kayak martabak. Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gitu. Mulut kau yang kayak martabak. Kau tadi bilang aku bukan martabak.